Pengadilan Tinggi Jepang kini akan mengeluarkan keputusan mengenai sterilisasi paksa di negara itu. Sebelumnya sekitar 16.500 orang disterilkan berdasarkan Undang-Undang Eugenika antara 1948 sampai 1996. Mahkamah Agung dilaporkan akan mendengarkan 5 kasus korban yang kini meminta kompensasi dan permintaan maaf pemerintah. Mereka sebelumnya disterilkan dokter untuk mencegah generasi keturunan berkualitas buruk karena disabilitas intelektualnya. Sebenarnya pemerintah berdalih sebanyak 8.500 orang disebut melakukan steril dengan persetujuan sendiri. Namun para pengacara mengatakan bahwa kasus-kasus tersebut kemungkinan besar dipaksakan secara de facto karena tekanan yang dihadapi individu. Sebenarnya Undang-Undang Eugenika tidak berlaku lagi saat ini. Undang-undang itu dihapus tahun 1996 seiring melambatnya jumlah operasi di 1980-an dan 1990-an. Tapi tuntutan muncul di 2018, kala itu seorang wanita berusia 60 tahun menggugat pemerintah atas prosedur yang sempat ia jalani di umur 15 tahun yang menyebabkan mandul. Pemerintah kemudian meminta maaf pada tahun 2019. Ada undang-undang untuk membayar ganti rugi sebesar 3,2 juta yen atau sekitar 324 juta per korban. Kita ke informasi selanjutnya, ada soal Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo buka suara soal pertarungan pemilihan kepala daerah Jakarta. Hal ini menjadi perhatian karena Kaisang Pangarep menjadi salah satu calon yang diisukan maju. Jokowi mengatakan urusan pilkada itu urusan partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Jokowi memastikan dirinya tidak berhak mengajukan calon karena bukan bagian dari partai politik. Sejauh ini Jokowi tidak ada pembicaraan dengan ketua partai manapun. Menurutnya dirinya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Kita ke informasi selanjutnya. Raksasa perbankan asal Swiss, UBS, melihat pergeseran cara klien berinteraksi dengan banker. Hal ini menyusul maraknya pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kepala bisnis domestik UBS, Sabine Keller-Busse, menganalogikan perubahan tersebut sama halnya dengan pasien yang datang ke dokter. Namun sudah memiliki bayangan jelas tentang penyakit yang diderita. UBS sendiri sudah mulai mengadopsi AI ke dalam beberapa layanan yang disebut juga produk yang ditawarkan ke klien. Salah satunya, bank tersebut mulai menerapkan uji coba kredit instan yang ditujukan bagi UMKM. Sebab para pengusaha kecil menengah kerap memiliki kebutuhan mendesak akan likuiditas. Berkat bantuan AI yang diterapkan tahun lalu, proses analisa data lebih cepat untuk memberikan kredit instan. Ya, kita kembali lagi ke berita dalam negeri. Suicide rate atau tingkat bunuh diri dihitung berdasarkan jumlah kasus bunuh diri dibandingkan dengan jumlah penduduk. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Indonesia Polri, tingkat bunuh diri di Bali jauh melampaui provinsi-provinsi lain di tanah air. Tingkat bunuh diri di Provinsi Bali sepanjang 2023 adalah 3,07. Peringkat kedua setelah Bali adalah daerah istimewa Yogyakarta dengan angka suicide rate sebesar 1,58. Sementara di peringkat ketiga ditempati Provinsi Bengkulu dengan angka suicide rate sebesar 1,53. Lalu ada Aceh yang menempati posisi buncit dari seluruh provinsi di Indonesia. Angka suicide rate-nya hanya 0,02. Berdasarkan data Pusiknas Polri, pada 2023 ada 135 kasus bunuh diri di Bali yang dilaporkan. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berkisar 4,3 juta jiwa, angka tersebut tergolong tinggi. Dokter spesialis kejiwaan atau psikiater RSUP Prof. Murah, Anak Ayu Sri Wahyudi membeberkan penyebab tingkat bunuh diri di Bali paling tinggi di Indonesia. Menurut dia ada 2 penyebab di balik fenomena ini, yakni faktor biologis dan faktor psikososial maksud kami.